Baik, yang berbahagia selanjutnya mari kita dengarkan bersama pula sambutan dari Bupati Padang Pariaman sekaligus nanti membuka secara resmi rapat kerja wilayah PKDP Provinsi Riau 2021. Kami jemput yang terhormat Bapak Swatribur SDMM. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama saya mau izin dulu khusus sama Pak Dr. Khairul supaya lebih jelas semua wajahnya. Saya mau izin buka masker ya, termasuk pada tim Satgas Covid Provinsi Riau yang hadir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salatan wa salamun ila Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang dihormati, sama-sama kita banggakan Gubernur Provinsi Riau yang langsung hadir Bapak Jendri Ginting, yang kata Pak Wali Kota tadi adalah adik seperguruan. Namun demikian, hebatnya beda. Satu hebat di Provinsi Riau menjadi yang namanya pejabat di pemerintahan sebagai ASN. Yang satu lagi hebatnya sangat luar biasa, menjadi ASN kemudian menjadi pejabat politik, menjadi kepala daerah. Tidak banyak kepala daerah yang dari pegawai itu bisa sukses. Nah, tentu kiat-kiatnya tentu empat mata misalnya. Ya, kalau Pak Jendri mau itu empat mata dengan Pak Jenius ke Pariaman dan Solo. Terima kasih Pak Jendri. Kemudian juga yang dihormati, saya banggakan, yaitu Wali Kota Pariaman yang juga adik dan sekaligus anak kandung di Uras Kubang. Anak adik Swatribur, adik Uras Kubang, yaitu Bapak Jenius Umar, doktor, yang alhamdulillah tadi sudah memaparkan beberapa hal terkait dengan kemajuan Kota Pariaman, termasuk sinergisitas dengan Padang Pariaman, beserta Ibu nggak ada ya, tinggal di Pariaman Ibu ya. Kemudian juga yang dihormati sahabat saya, rekan saya seperjuangan, baik itu di organisasi kepemudaan maupun organisasi kemasyarakatan, termasuk juga di organisasi politik, yaitu saudaraku Mardison Mahyudin, Wakil Wali Kota Pariaman, beserta dengan Ibu sekaligus Ketua GOW Kota Pariaman yang sampai saat ini masih setia kepada Pariaman. Kemarin mau saya lantik nih Pak Wali, kemudian saya langsung menelpon, ternyata lagi di luar daerah. Nah, jadi terpaksa ditunda pelantikannya sampai saat ini. Kemudian juga yang dihormati sekaligus pendamping setia saya, Ketua Tim Penggerak PKK Padang Pariaman. Kami sama-sama belum tidur karena jam 3 dari Puncak langsung ke bandara, setengah 6 terbang sampai ke Pekanbaru, kemudian numpang mandi di Pekanbaru.
untuk baru hadir ke Aula Arya Duta ini, sehingga terlambat sedikit, mohon maaf. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati dan kita anjung tinggi Ambagadang, wabil khusus di lingkungan PKDP Provinsi Riau, yaitu Ketua DPW PKDP Provinsi Riau, Abangda Herman Nazar. Terima kasih. Kalau lahado Abang Herman, subhanallah salah saya seluruh. Abu pantun banyak kamu sampaikan tadi, tapi lah tweet deh apa yang disampaikan Bang Herman. Beliau kalau mau cari mungkin sering basobo diskusi jo mama kita yus datuk perpatian na sebatang. Kalau dengan suaranya, dengan intonasinya, itulah nampak bana. Memang disalin bana deh Bang Herman, walaupun beliau orang agam tapi disalin deh orang Yaman. Dimohon maaf ikhlas ya beragam. Kemudian juga yang dihormati jajaran pengurus, sekretaris, Udabo, Matius Gusti, kemudian bendahara, Abu luar biasa. Tadi mau lewat mau pandang saya warna pink lantai bubalik tabara tadi itu mau cari saya taruh. Oh di mana sampai nyanyi Pak Khairul? Ternyata kata wali kota paling atas katanya, yaitu bendahara PKDP Provinsi Riau, Bapak Dr. Khairul. Terima kasih, saya juga sudah main ke rumah beliau. Luar biasa support dan sumbangsi beliau terhadap PKDP. Kemudian juga yang dihormati para angku-angku niniak mama dan gadang basabat buah yang juga sebagai pembina penasehat dari PKDP Provinsi Riau. Ambo calia banyak, mobil khusus Buya. Terima kasih Buya. Ambo kalau sampai Buya go Bang, kalau lagi Ibo dari pagi, dari malam sampai pagi Bang, selain teh botol sosro Ibo sudah tuh tetalu Indomie sampai nasi goreng pagi. Jadi cocok mana aja badan Ambo Bang. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Sampai saat ini Maulid tetap kita hadiri, panjang itu tidak bertabrakan dengan kegiatan agenda pemerintah daerah. Kemudian juga yang dihormati Ketua Lembaga LAM Adat Melayu Riau beserta dengan jajaran pengurus. Juga yang saya hormati, saya juga hadir juga salah satu ketua Elkam Padang Pariaman, yaitu Memanda Datuk Putiah Anwar Effendi Datuk Putiah, yang lama suan-suan ingin jadi warga PKDP di Provinsi Riau. Kalau ingin teragak makan ikan bakar dan lama pai kari pinaman. Ada memang lapor pakai baju putih apa namanya tadi. Kemudian juga yang dihormati Ketua KMR yang hadir pada kesempatan ini, kemudian Ketua FPK, terima kasih Pak juga hadir. Kemudian juga Ketua IKLA dan jajaran pengurus tadi, kemudian juga Ketua IKA Pasaman, IKA Solo, IKA Bukit Tinggi, juga IKA lain yang mungkin tidak tersebutkan. Juga yang saya hormati Ketua PKDP Provinsi Kepulauan Riau terpilih. Alhamdulillah. Insya Allah tanggal 19 beliau juga akan melakukan pelantikan karena sudah koordinasi juga. Kemudian juga yang saya hormati Ketua PKDP DPD se-Provinsi Riau yang setiap saat selalu kita berkomunikasi dan pelantikannya dihadiri langsung oleh bupati atau wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Itu yang luar biasa di Provinsi Riau. Kemudian juga jajaran dari rombongan Pak Wali Kota
Kemudian juga rombongan dari Bupati. Nah, ini Abang dah. Ini hebatnya Abang bikin acara Pak Kero. Hari ini 57 pejabat golongan eselon 3 Padang Priaman itu berada di Pekanbaru. Sudah 40 lebih hadir di dalam ruangan dan di luar. Ini sebelah kiri ini semuanya dia semua. Karena mengikuti asesmen sekaligus selesai, yang belum selesai masih mengikuti, dan yang sudah selesai saya perintahkan untuk hadir di Aula Arya Duta Pekanbaru ini. Terima kasih semua. Kemudian juga para ibu-ibu, para undangan, mohon maaf kata Bang Herman tadi, cici dan puan-puan yang mungkin tidak tersebutkan satu persatu namanya. Umumnya hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali kepada Allah kita bersyukur. Kepada Rasulullah kita hadiahkan selawat dan salam. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali saya menyampaikan mohon maaf yang kesekian kalinya. Tadi malam hampir nak jadi berangkat Pak. Tiket sudah diambil Pak Wali, tapi swab antigennya belum dapat. Jam 3 digedor yang namanya kliniknya, sehingga dapat menjelang sampai ke bandara itu sudah keluar di yang namanya Peduli Melindungi, sehingga dapat berangkat ke Provinsi Riau, naik batik dari Puncak ke Pekanbaru, terbangnya naik pesawat batik. Selamat kepada pengurus baru, semoga mendapatkan simpati. Nah, ini dari abang ini saya ingat Pekanbaru tadi naik batik kan, sudah saya rangkai aja. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, bahwa yang namanya paguyuban perantau itu sangat dibutuhkan oleh kami di kampung halaman. Ranah dengan rantau bersatu, insya Allah di rantau ekonomi tumbuh maju, dan di kampung halaman itu menggeliat dan tumbuh, sehingga ini sudah sesuai dengan visi misi Padang Priaman. Padang Priaman unggul berkelanjutan, religius, sejahtera dan berbudaya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Pariaman sudah mengembangkan pariwisata, sebut namanya Kota Pariaman Brown City. Kemudian yang namanya Padang Priaman sebagai induk itu mensupport. Kita bangun juga beberapa destinasi wisata supaya orang tidak enggan datang ke Pariaman dan Padang Priaman. Dia datang bawa uang, kemudian dia tinggalkan uangnya di Pariaman dan Padang Priaman, dan itu secara otomatis itu akan meningkatkan PDRB dan langsung akan meningkatkan income per kapita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu semua kita di Padang Priaman, seiring dengan apa yang dilakukan di kota, kita juga tidak mau ketika kota sudah melakukan wisata ke pulau, kita juga punya beberapa pulau yang sudah kita mulai bangun. Tapi namun demikian, supaya kita tidak ada seolah-olah persaingan juga di bidang itu, sementara tujuannya sama, datang ke Padang Priaman, datang orang ke Pariaman, kemudian tinggal uangnya di situ. Oleh sebab itu, apa yang belum dibuat? Oleh sebab itu, kita sekarang tadi sampaikan Pak Wali Kota, kelemahan kita adalah, mohon maaf Pak Haji Jimmy yang saya hormati juga, Pak Haji Jimmy katanya sudah membangun 60 kamar, tapi masih kurang. Oleh sebab itu, kita bersama-sama dengan Pak Wali Kota, bagaimana bisa berdiri yang namanya hotel seperti Arya Duta ini, baik di kota maupun di Kabupaten Padang Priaman. Oleh sebab itu, alhamdulillah Padang Priaman itu mulai di bulan April itu sudah mulai membangun hotel berbintang 5, dan itu sudah selesai
tinggal lagi persoalan kajian amdalnya. Kemudian dia juga akan membenahi villa-villa yang ada, dan juga puncak anehnya juga benahi, yaitu hotel di kawasan Malibuana. Alhamdulillah bintang 5 itu sudah selesai kajiannya, regulasinya, tidak ada pun satupun regulasi yang kita tabrak. Alhamdulillah Pak Edi Zulfian, Ketua DPRD kita, yang alhamdulillah sudah domisili di Pekanbaru dan sekaligus sekretaris PKDP Kota Pekanbaru, itu waterboom kita sudah selesai. Tidak ada lagi temuan tahun demi tahun, karena sudah kita selesaikan, kita sudah finalkan dengan BPK, sudah dinolkan. Sehingga kemarin itu sudah selesai semua. Bicara persoalan terboom, itu tidak ada lagi temuan-temuan yang setiap tahun keluar. Semenjak Pak Eri sampai tahun kemarin itu masih keluar. Alhamdulillah di tahun 2021 itu sudah selesai semua. Sehingga di kawasan itu akan dibangun dan itu akan kita kerjasamakan. Kemudian apalagi yang kita bangun? Pariaman sudah bangun pantai, tapi Pariaman belum ada wisata cruise. Supaya orang banyak datang wisata, makanya dibuat situ wisata cruise. Kita sudah kerjasama dengan Binawan Group dan Al-Jazeera Group, dan itu insya Allah sekarang dia butuh 20 hektar, dan baru kita bisa mencarikan 4 hektar. Tinggal lagi kalau dia ada klub menjadi 20 hektar, hari ini klub langsung ngurus perizinan, dan kemudian dia bangun dermaga, dia bangun kawasan seperti di Australia, Pak Wali. Jadi ada namanya wisata cruise, wisata naik kapal pesiar, apakah mungkin di atas laut, apakah keliling ke namanya Mande, atau ke datang langsung ke Pulau Monsuduo ataupun ke Mentawai. Itu konsep-konsep, dan itu seluruhnya sudah direncanakan semenjak masih Pak Edi Zulfian juga Ketua DPRD. Dia oleh sebab itu tentu ini yang berkelanjutan, unggul berkelanjutan. Kita lanjutkan dan kita kejar supaya menjadi yang terdepan. Kemudian juga pada Priaman ini, Kampung Awako kan kalau dibandingkan jauh Provinsi Riau, mohon maaf Bapak Ibu dari Provinsi Riau, Kampung Awako jauh lebih kayu dengan kekayaan alam. Kita mempunyai pantai, kita mempunyai perbukitan, pegunungan, kemudian kita mempunyai dataran yang sangat luar biasa. Kemudian Padang Priaman itu paling banyak sungai-sungai yang melewati daerah Padang Priaman, termasuk Kota Priaman. Dan sungai-sungainya itu boleh dikatakan 85% itu airnya sangat jernih sekali. Makanya Pak Haji Tamdi, Pak Jimmy kalau membawa rombongan dari Riau itu bawa ke Baburai, bawa ke Marungi, Munggai, kemudian bawa juga ke Luwalu, pengennya pasti nyemplung ke sungai karena jernih, deras, dan banyak ikannya karena ikan larangan. Ini juga salah satu bagian penunjang. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu semuanya itu majunya sesuatu destinasi wisata itu tidak terlepas dari infrastruktur. Saya sering diskusi dengan Pak Wali Kota, Pak Wali, sepertinya bagaimanapun hebatnya kita membangun kawasan wisata, kalau tidak luas jalannya, tidak bagus infrastrukturnya, itu orang akan enggan datang. Pak Wali ternyata sudah duluan, ini yang seharusnya kita lakukan Pak Bupati. Kita bersama-sama pusat. Artinya antara bupati dengan wali kota satu tujuan, memajukan daerah, kemudian membangun, kemudian memanjakan orang yang datang. Tentu ini tidak terlepas dari para tokoh-tokoh kita perantauan, para perantau-perantau kita tergabung dalam KDP. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, udah beberapa yang kita lakukan. Salah satunya Lubuk Cimantuang Pak Edi Zulfian, Lubuk Cukam yang selama ini sudah mulai hilang gedung karena orang mau datang di situ saja takut. Apalagi kalau orang hamil, belum harus lahir jadi lahir kalau lewat situ. Penduduknya sangat banyak, jalannya berlubang-lubang,
Kayak kolam bahkan juga sering diupload di dalam medsos bahwa banyak kolam ikan sepanjang jalan di Pasilawe Lubualuang menuju Lubuak Cimantuang. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu yang ada di Pasilawe, urang Sampulau Lubualuang, nah itu jalan ini adalah samo jalannya ke Jalan Sudirman Pekanbaru. Lah bisa oto mencerok naik cigin lalu di sini. Nah itu kan bahasa awak nah tenang. Dan insya Allah kita mempunyai cita-cita bagaimana ada yang namanya Ring Road Timur. Ring Road Timur itu untuk mengurai kemacetan ketika lebaran mobil khusus itu dari Bubuak ke Tanam sampai ke Lubualuang. Kita bangun kanu jalan kita lado dari Bubuak ke Padang Lapai, taruh ke Andurian, kemudian taruh ke Balaye. Balaye itu sampai ke Pasilawe, Lubuak Cimantuang itu selama jalan Tuado itu belum pernah tersentuh de aspal. Insya Allah sudah final, sudah ke Palu kecuali ada hal yang sangat di luar dugaan. Tahun 2022 sampai ke Lubuak Cimantuang yang namanya Ring Road Timur itu insya Allah itu sudah bisa diwujudkan 2022. Jadi dari Anduriang itu Peri sampai ke Lubuak Cimantuang. Kemudian tahun ini juga kita selesaikan dulu yang di Sakayan yang tua. Tahun 2023 kita selesai sampai ke Buayan. Insya Allah Ring Road Timur 2023 itulah bisa selesai. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, Padang Pariaman itu terkenal juga sekarang. Tapi sekarang sudah habis Pak Buyung Ahmad Chan, yaitu tol termahal di Indonesia. Kalau orang nak pulang kampung tahu tol termahal di Indonesia itu di mana? Yaitu di yang namanya di Batu Caluang, Kampung Pak Ahmad Chan Bana. Nah, di Batu Caluang itu tol termahal sudah 2 tahun lebih, menjelang 3 tahun ya. Dan hari ini insya Allah mungkin 5 hari lagi dari PAO itu sudah selesai semua, dan jalan dari gasannya sudah kita hotmix seperti tol juga. Dan tahun 2022 ini lanjutan dari gasan Kotomuaro sampai ke Batu Caluang itulah Samolo Jalan Sudirman di Bumbong. Artinya pembangunan yang kita lakukan itu adalah pembangunan pro rakyat. Nah, kemudian waktu kita pertemuan Abang Da, nggak tahu apakah hadirnya apa atau Ajwa Ambo di Sikok ini 2 kali pertemuan di rumah Abang. Beliau minta jalan dari Kampung Tangah Kakabun Sunwe alun pernah selama konstitusi aspal Batang Labuan Suwe Bang. Dan tahun 2002 Buan Suwe Celai. Ya suka sampai dulu. Jadi dah tahu bahwa karena ada bapak yang itu yang di kampungnya Padang Bintuangan Bang. Ada di situ yang Padang Bintuangan yang mengusulkan kampung itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Waktunya alhamdulillah itulah alhamdulillah dan syukur. Jadi artinya adalah pembangunan yang kita lakukan itu pembangunan yang berkeadilan. Berkeadilan sesuai dengan porsinya masing-masing. Padang Sago, Batang Mangu ada sih kok. Urang Padang Sago, urang Patamuan. Alhamdulillah. Lubuak Napa selama uko lah 3,5 tahun jadi mimpi. Karena di balik Lubuak Napa ada SMA, jalan jembatan Lubuak Napa ambruk. Dan itu dengan tidak ada tawar menawar saya bilang kepada Kepala SPU dengan APBD murni kita selesaikan Lubuak Napa di tahun 2022. Yang sering viral itu Lubuak Napa jembatannya putui. Nah, kemudian Lubuak Tano lah rancak tapi saku duang lain menjalan ke kampung Kakoto Baru itu pun dah rancak. Alhamdulillah 2022 kita selesaikan. Jadi anggaran kita Pak Eri yang barangkali
10 tahun DPRD paham dengan kondisi Padang Pariaman. Sekarang kita betul-betul bahwa anggaran ini adalah milik rakyat, bukan milik siapa-siapa, tapi milik rakyat, untuk rakyat, dan rakyat menikmati. Tidak yang namanya proyek-proyek yang namanya katakanlah proyek-proyek besar yang belum dinikmati. Kemudian kalau City yang sudah dimulai tentu kita kaji. Kemudian kita sudah berkomitmen melanjutkan pembangunan itu adalah perguruan tinggi yang sudah menerima sertifikat. Saya sudah membuat 2 tahun tidak bangun, itu saya ambil lagi. Karena itu ada jelas ketuanya, kewenangannya tergantung bupati. Kalau 2 tahun dia tidak buat pagar saja atau tanda-tanda dia akan membangun, komitmen kita sudah ada dengan dia. Jadi artinya sampai 2024, 2023, 2023 akhir, kalau belum ada mulai satu pun, itu kita tinjau kembali yang sudah kita berikan. Tanah negara untuk negara diperuntukkan secara regulasinya oleh bupati. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu secara pribadi, secara pemerintahan yang mewakili rakyat Padang Pariaman di ranah, kita mengucapkan selamat kepada Bangda dan jajaran pengurus semua sebagai Ketua DPW PKDP Riau yang sudah dikukuhkan, yang sudah di-SK-kan oleh Ketua DPP PKDP. Semoga amanah ini sesuai dengan apa yang Abangda sampaikan tadi, terbuka, kemudian transparan, tidak ada bisik-bisik tetangga. Kalau ada persoalan, dudukkan di meja, selesaikan. Termasuk juga di Kepulauan Riau, Pak Ketua. Kemudian ada gonjang ganjing Pak Wali Kota. Ketika Rakernas kita nggak hadir. Saya secara pribadi sudah sampaikan, secara pemerintahan sudah saya sampaikan kepada Ketua DPW, Ketua DPP, berhadapan langsung bahwa sampai saat ini yang namanya Bupati Padang Pariaman tidak pernah menerima undangan. Tidak ada satupun kegiatan PKDP yang tidak dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati. Bayangkan jika PKDP kecamatan saja melakukan pelantikan diundang Bupati, kalau undang Bupati hadir, Wakil Bupatinya tidak-tidaknya ada sekda yang hadir dengan rombongan. Bapak Ibu merasakan itu semua? Bapak Ibu merasakan enggak? Jadi tidak ada niat dari Bupati Padang Pariaman itu tuh tidak hadir. Saya hari Sabtunya komunikasi dengan Pak Haji Amran Tambi. Pak Haji di mana? Ambo di Jakarta aja. Acara isu ada kernas. Nabi diundang. Enggak dulu. Sampai Ambo berkali-kali suruh protokoler melihat, sampai orang suka agenda akan melihat undangan, tidak ada undangan. Jadi oleh sebab itu saya komunikasi pada kesempatan ini, karena juga banyak yang hadir ketika itu untuk disampaikan. Tapi secara langsung sudah saya sampaikan. Kita nggak bicara persoalan itu. Kemudian yang kedua, tadi Abangda nanyakan masalah pakar. Inilah hebatnya Abangda ini. Kenapa bisa 57 orang anggota saya belakang itu semua bisa hadir di sini? Camat hadir ke 17-nya. Kecuali yang sedang masih wawancara. Karena Pak Ketua ini menyesuaikan dengan agenda Pemda Padang Pariaman melakukan asesmen di Provinsi Riau. Itu dari jajaran belakang itu semua sampai ke sebelah kiri saya di belakang itu, boleh Bang lihat semua itu adalah pejabat eselon 3, baik 3A maupun 3B di lingkungan pemerintah daerah Padang Pariaman. Kemudian pakar itu kenapa juga ramai hadir? Dia juga seperti Abangda. Dia melakukan hearing di DPRD. Bagaimana DPRD bisa banyak hadir? Kami akan melaksanakan kegiatan workshop dan kegiatan bungker di tanggal sekian sampai sekian. Setelah itu dia komunikasikan dengan Bupati.
ternyata para pejabat Padang Pariaman itu 12 orang mengikuti kegiatan RDTR yang wajib dihadiri di tanggal itu. Kemudian juga ada beberapa yang juga kegiatan dana DAK. Sehingga karena dia di Jakarta, kita diundang, kita hadiri. Dan tidak ada satupun dia menyampaikan di hadapan ketum. Makanya ketumnya mengatakan pakar hebat. Dia mengatakan ketum bahwa ini bukan saingan PKDP, bukan organisasi kompetitor PKDP, tapi membackup. Cuman bergeraknya beda. Dia bergerak khusus di UMKM dan pariwisata. Bersyukur kita. Bayangkan satu bus UMKM-nya datang tanpa satu sen pun biaya dari Pemda. Itu kegiatan dilaksanakan oleh pakar itu sendiri. Dia siapkan bot-botnya, tempat pamerannya, dan diisi ternyata tidak hanya oleh UMKM kita saja. Riau juga isi, Kepulauan Riau juga isi, karena sekretaris pakar itu adalah ketua Asita Sumbar. Jadi kerjasama dia. Pakar itu dia orang-orang kecil. Saya lihat tidak ada orang hebat, tapi dia ingin melahirkan orang-orang hebat. Persatuan Anggota Kampung Aliansi Rantau, ketuanya di Rantau, sekretarisnya di Kampung. Bendara di Rantau, wakil ketua di Kampung. Hanya dua. Pertama, membangkitkan kembali UMKM yang mulai redup, hancur lebur. Dari 48.000 UMKM kita tinggal bertahan hanya 12.000, dan itu pun mengap-ngap. Nah, itu semangat, makanya kita support. Dia undang, kita tidak bebankan ini, dia siapkan penginapannya, dia siapkan botnya, semua barang-barang yang dibawa kalau tidak habis dia borong semua. Dia dirikan outlet 10 outlet di Jabodetabek dan Bandung. Nah, setiap apapun produk atau UMKM yang hadir, yang ada itu dijual, dipasarkan sama dia dengan mendirikan outlet-outlet. Kemudian perwisata, kita mulai menggeliat perwisatanya. Ketua Asita Sumbar itu mengundang seluruh ketua Asita se-Indonesia di Grand Sahid itu, termasuk ketua Persatuan Hotel dan Restoran Publik Indonesia yang punya Sahid itu sendiri, Bapak Skamdan. Hadir situ semua, ketua PHRI, ketua Asita Nasional, ketua UMKM, pergerakan UMKM, ketua UMKM Expo dan Exhibition, itu hadir mensupport kita semua. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah organisasi Pemda, apa tidak? Oh, itu adalah tim sukses Suat Tribur, kebetulan ketuanya Pak Haji Mahyudin. Nah, tujuannya adalah makanya kita support. Pertama, membangkitkan UMKM kita yang terpuruk pasca pandemi Covid. Yang kedua, itu adalah bagaimana mengundang para wisatawan untuk datang ke Padang Pariaman dan Pariaman. Kita sudah mempunyai outlet UMKM Dekranasda Pakar, Salero Pakar Dekranasda di Parit Melintang. Setiap orang yang datang melalui Asita itu dia berkunjung, kemudian dia mampir ke situ, dipandu oleh Asita Sumbar yang sama dengan pakar tadi. Bayangkan UMKM yang minyak goreng yang kini cabai orang membuat lain dari orang Bali, sehingga kami bilayue, nah kini kami bilayue berhago Bali. Nah, nyobau mungkin nanti di sini juga akan dibuat outletnya untuk kerjasama dengan PKDP. Jadi bukan saingan. Beda dengan organisasi yang dikatakan saingan dan sebelumnya, saya nggak tahu itu. Nah, makanya kita support termasuk PKDP. Jadi sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita jernihkan di sini sekaligus karena juga banyak yang hadir, dan semoga bisa disampaikan kepada teman-teman pengurus PKDP. Kalau ketua DPS sudah paham sekali karena dia hadir dijelaskan semua. Kemudian lagi kegiatan ini juga koordinasi dengan ketua PKDP, pengurus pakar itu. Makanya dia hadir. Jadi itu barangkali beberapa hal
terkait dengan kegiatan dan informasi tentang kondisi di kampung, kondisi ranah dan rantau. Dan terakhir kali kami minta kepada Bang Herman, Bapak Ibu semua, Buya, tolong bana Buya, telepon orang kampung aja Buya, bahas supaya nak mau divaksin. Lah cukup cara kami, tanyalah ke Pak Wali Kota, lah cukup sore antu belau dari keluar dari bupati. Sampai tak bahagia biaya eko. Nah, itu datang cerai serombongan Pak Ketua dari Padang Preman Selasa ini ujian. Tidak ada jaminan tuh Pak Bupati. Hah? Kalau ada efek sampingnya ada jaminan Bupati maupun orang. Jaminan apa boleh? Sakitnya, bangkanya. Jadi semuanya kita sudah surati bagi ASN, bagi penerima dana APBD dan APBN tidak akan dibayarkan kalau tidak menyediakan kartu vaksin. Kita buatkan surat resmi. Sudah berbulan-bulan surat itu. Dia selalu katakan vaksin itu seolah-olah itu begini begitu segala macam dengan melihat berita-berita hoax. Jadi mohon Buya, Ketua, Abang Da, dengan Ketua-Ketua PKDP seprovinsi Riau untuk majak dusana ambo patang di pakar turang adi 2.000 orang lebih ya. Karena gedungnya kadang banyak. Mungkin abang tahu. Kemudian PKDP itu banyak hadir. Tangerang, Bandung, Jabodetabek, Depok, Bekasi hadir semua, Jakarta, Ika juga hadir. Itu aku sampaikan tuh Pak di hadapan orang itu. Tolong bantu aku cek. Kapan belum kecil perantau kalau nak mau divaksin aku disuat nak kiriman bantuan ada. Akan ketua di Batang sampai itu tolong ketua sampai ke kampung ketua. Sebenarnya sebikame ketua lempar sinan itu bisa ratusan orang untuk mau divaksin. Karena ketua pengusaha Mas Bang. Ya jadi itu barangkali sebelum nanti ditanya atau terkait dengan vaksin. Nah silakan. Ya. Bagaimana dalam pendapat sudah semuanya, bahkan kita di Arab saja, ke Mekah saja kita wajib vaksin ya. Tapi kalau Buya ngecek Buya di Jokoto itu Buya Jokoto termasuk masih setengah ke bawah ya. Di bawah rata-rata Padang Priam. Kalau Buya ngecek di Jokoto Buya, Mburaso langsung naik drastis. Ya Buya, tolong cik Buya. Ya seluruhnya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk menggakaban kampung. Malu loh awak di Padang Priaman. Ya Pak Wali Kota, Pak Wakil, Padang Priaman nomor 2 terbawah. Nomor 1 terbawah iklan. Gampang. Tapi nomor 1 tertinggi pun Bukit Tinggi. Sudah 100% lebih. Pariaman sudah 52 ya, 55%. Padang Preman baru mencapai kemarin 40,9%. Dan itu nomor 2 terbawah, di bawah rata-rata Sumbar. Pariaman seiring dengan rata-rata Sumbar. Nah ini oleh sebab itu mohon dibantu Pariaman dan Kota Pariaman dan Padang Pariaman wabil khusus supaya kamar-kamarnya bebas bawa lagi. Ambo kamarnya Pak, di mana-mana ada ambil orang Pak. Tiba di BIM ambo ada ambil orang masuk Pak. Di BIM sendiri aku udah orang mah peduli pelindungnya Pak. Kata lain dah langsung keluar Pak. Dari pesawat langsung turun menceronek saya udah parkir lagi. Jadi itu barangkali beberapa hal harapan dari kami pada Bang Herman. Nanti kita buat kerjasama Bang, terutama dalam rangka bangkit UMKM ini Bang. Semoga bisa membantu masyarakat kita khusus di bidang usahanya. Bisa tak Bang? Itu kecil Pak Jenius. Abang tambah juga anggota-anggota untuk menjadi agent travel untuk membawa orang ke Padang Priaman dan Padang Priaman. Nah, Pak Tabil keluar tadinya ngantuk gini. Itu beberapa hal barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semua. Mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau ada yang tidak berkenan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengukuhan sekaligus rapat kerja wilayah 1 pengurus DP PKDP Provinsi Riau di tahun 2021 pada hari ini 11 Desember di Hotel Arya Duta secara resmi
dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasanya Bupati Padang Pariaman. Kita dengan harapan dan doa semoga saja program-program yang telah dan akan dikerjakan oleh Wali Kota Pariaman. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian rangkaian acara kita dari pagi hingga siang hari ini, dan kami mengharapkan kembali kehadiran Bapak Ibu nanti ke ruangan ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang guna mengikuti acara Rakerwil PKDP Provinsi Riau 2021. Dan selanjutnya Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, kami menjemput yang terhormat Wali Kota Pariaman, Bupati Padang Pariaman, Wakil Wali Kota Pariaman, Gubernur Riau, dan seluruh hadir untuk menikmati santap siang yang telah disediakan. Dari Pakan Nanda ke Padang singgah Sabanta di Bangkinang. Dulu orang makan di hidang, kini makan ambiak surang-surang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.